Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La hadrati Syekh Muhammad Abdul Ghaus Syaikhul Maslur radhiyallahu qaddasallahu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa Iyyaka iyyaka na'budu wa nasta'in. iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta Shiratal 'alaihim. ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, eh, sesuai yang telah diinstruksikan oleh Bapak dosen kita bahwa hari ini beliau eh, tidak bisa hadir tapi tetap menyimak melalui apa namanya, mungkin link juga Jum, karena beliau akan menghadiri manaqib bersama pengarsa Abah dan beliau menggunakan kendaraan motor jadi tidak bisa memberikan materi. Namun dari itu beliau menugaskan kepada kita semua untuk mempresentasikan tugas yang telah ada di Edling. Dan tadi setelah saya sampaikan telah saya kirimkan di grup ya, grup B Miftahul Sudur. Nah, untuk mempersingkat waktu karena kita sudah terbuang 30 menit ya. Maka dari itu mari kita mulai acara perkuliahan kita dengan sama-sama membaca sholawat Bani Hasyim 3 kali bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Benar. Baik rekan-rekan, untuk mengawali diskusi kita sebagai pembuka, izinkan saya untuk menyampaikan ya yang poin nomor pertama. Apa yang Anda rasakan ketika berzikir dengan hati yang benar-benar hadir kepada Allah? Apakah ketenangan itu terasa berbeda dibandingkan ketika zikir hanya diucapkan di lisan? Nah, terkait perbedaan antara zikir hanya sekedar diucapkan di lisan dengan zikir yang sudah ditanamkan melalui talqin zikir untuk kita oleh guru agung kita Syekh Mursyid, memang itu perbedaannya sangat jauh luar biasa. Itu yang saya rasakan dulu sebelum mendapatkan talqin zikir dari guru agung kita. Nah, sebelumnya memang sudah kebiasaan ya di setiap pondok pesantren yang saya ikut ngaliwat di sana, bukan ngaji, ikut numpang tidur di pondok. Nah, di sana selalu kita memang diajarkan zikir. Cuman zikirnya berbeda dengan zikir metode Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Sinarasa PPKN. Nah, di beberapa pesantren yang pernah saya ikut belajar di dalamnya, itu para guru, para kiai hanya membimbingkan kepada santrinya itu zikir lisan saja, dengan tentunya berdasarkan keterangan-keterangan dari Quran dan hadis. Dan mereka pun sepakat bahwa zikir yang paling afdol itu adalah
ilaha illallah. Tidak ada yang bisa menyanggah. Saya rasakan itu bukan kita membanding-bandingkan ya, tetapi jujur, ketika kita berzikir hanya sekedar lisan, pertama yang saya rasakan enaknya zikir itu ya saat zikir itu saja ya. Bahkan pernah mengikuti satu majelis bahwa ketika zikir kita itu luar biasa. Saat zikir kita merasa seolah-olah Allah itu hadir. Seolah-olah Allah itu memaafkan dosa-dosa kita. Nah, sebatas itu saja. Kalau yang saya rasakan saat itu. Makanya ketika habis zikir, bukannya mendapatkan perubahan akhlak, tetapi mohon maaf, bahkan yang timbul dalam hati itu timbul rasa ujub. Rasa ujub, merasa diri sudah baik. Merasa diri sudah ya kasarnya ahli surga lah gitu. Itu dari beberapa majelis-majelis yang pernah saya hadiri sebelum mendapatkan talqin dzikir dari Syekh Mursyid. Namun setelah saya merasakan mendapatkan talqin dzikir, itu saat talqin dzikir saja, saat talqin dzikir belum mengamalkan saat talqin dzikir saja, itu perubahannya luar biasa. Saya dan mungkin kalau di lingkungan keluarga itu saya paling galak, paling temperamental, gede amek gitu, dikit-dikit marah. Dan kalau merintah sesuatu kepada adik itu kalau nggak diikuti, nggak dituruti, marah luar biasa. Ke siapapun, ketika kita tersinggung, marah luar biasa. Nah, setelah talqin dzikir, itu dengan sendirinya, entah kenapa, dan bukan saya yang merasakan, tapi keluarga yang menilai, kok perubahannya luar biasa. Yang tadinya gede amek, kok sekarang jadi lebih sabar, lebih tenang, lebih kalem katanya. Gitu. Itu perbedaan yang pernah saya alami dulu. Perbandingan antara dzikir lisan sebelum ditalkin dan dzikir lisan dibarengi dzikir qalbu yang telah ditalkin oleh Syekh Mursyid. Nah, ternyata setelah saya belajar bersama para guru di Thariqah, nah, kenapa perbedaan sangat jelas antara kita dzikir hanya dzikir lisan tanpa dibarengi dzikir qalbu? Ternyata memang ada keterangannya gitu. Yang kalau pernah saya baca itu, pernah saya belajar gitu. Menurut Tuan Syekh Abdul Qadir, beliau mengatakan yang artinya ya saya takut salah bacaannya. Nah, yang artinya kurang lebih beliau mengatakan dzikir lisan yang disertai kelalaian hati sedikit manfaatnya. Bahkan terkadang berbahaya bagi pelakunya. Dan beliau pun mengatakan, idza dzakaratallah bilisanika wa qalbaka ghafilun fa inna dzikraka ya bu oduka wala yuqribuka. Ya, apabila engkau berzikir dengan lisanmu sementara hatimu lalai, maka zikirmu itu justru menjauhkanmu, bukan mendekatkanmu kepada Allah. Nah, dari sini baru saya paham. Oh, ternyata ini ya. Betul sekali. Ketika kita berzikir tanpa dibarengi hati yang hadir, maka sebetulnya itu bukan semakin dekat dengan Allah, bahkan justru makin jauh dengan Allah. Buktinya ketika saya berzikir sebelum mendapatkan talqin dzikir, bukannya dzikir itu merubah akhlak, justru malah merasa lebih hebat, merasa diri sudah soleh dan lain sebagainya.
Tetapi ketika setelah mendapatkan talqin dzikir dan mengamalkan dzikir itu, bahkan sebelum mengamalkan dzikir itu pun ketika saat talqin dzikir itu rasa kita betul-betul terasa dihantarkan oleh Syekh Mursyid menghadap kepada Allah, dan disitulah hanguslah segala keujuban, segala ketakaburan, dan yang ada merasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika tadinya pemarah, berubah, mungkin kata keluarga saya sendiri itu berubah 180 derajat. Dan sampai sekarang, alhamdulillah saya merasakan manfaat dari dzikir tersebut. Ya mungkin sementara itu pengalaman saya tentang pertanyaan di atas. Apa yang Anda rasakan ketika berzikir dengan hati yang benar-benar hadir kepada Allah? Apa ketenangan itu terasa berbeda dibanding ketika zikir hanya diucapkan di lisan? Ya, seperti itu yang saya rasakan. Maka silahkan bagi rekan-rekan yang ingin menambahkan atau berbagi pengalaman tentang poin yang pertama. Izin menambahkan Pak Ketua. Mangga. Yang tadi disampaikan Pak Ketua sangat betul sekali ya. Cuma saya menambahkan apa yang saya rasakan juga gitu kan. Setelah mendapat dzikir yaitu dengan hobi ya. Adalah sesuatu permasalahan mungkin ada berasa ringan gitu kan. Terus Masih ayang yang dipencet naon tadinya. Dengan dzikir hobi itu menghilangkan kecemasan, ketakutan. Keluar dibanding negara, nomor bisa. Contohnya misalkan di keluarga ada permasalahan, memikirkan anak yang satu begitu, yang satu begini. Kalau dengan kita dzikir, dibarengan dengan dzikir hobi, semuanya kita bisa pasrah gitu kan. Lillahi ta'ala, pasti nanti Allah akan memudahkan segala urusan. Oh iya, terima kasih. Sebentar Bu, itu tolong yang di mute dulu yang bicara. Maka Bu, dilanjut. Iya. Terus dengan dzikir yang dibarengkan dengan dzikir hobi juga itu bisa mengurangi gejala-gejala stres gitu kan. Kecemasan, terus mengurangi rasa-rasa suudzon kepada orang lain, terus bisa tenang lah intinya seperti apa yang tadi dikatakan oleh Pak Ketua. Terus kita bisa menghadapi segala persoalan, permasalahan dengan lebih sabar dan tenang, karena kita pokoknya serahkanlah ke Allah gitu kan ya. Contohnya misalkan suami kita ngegas ke kita, yang tadinya sebelum kita mendapatkan dzikir ya, kita jadi samanya ikut ngegas lagi. Tapi semenjak kita mengamalkan dzikir yang dibarengan dzikir hobi, kita bisa ngerem, bisa bersabar, jadi tidak samanya gitu kan. Kita lebih bisa menerima, oh ya Allah, kita jangan samanya, jadi kita lebih tenang. Terus yang Ibu rasakan juga mungkin rasa syukur kita ya, ditambah gitu kan. Tidak ngikutin hawa nafsu, atau ingin ini gitu kan. Tapi lebih ke bersyukur. Alhamdulillah gitu, kita sudah tengok ke belakang, yang tadinya kita seperti ini jadi begini, yang tadinya kita belum punya ini jadi begini. Nah, itu rasa syukur kita. Jadi tidak mengikuti hawa nafsu, selalu pingin itu, pingin ini, sementara kan keinginan kita itu emang terus gitu kan, mengikuti kebutuhan itu ini gitu kan, tidak ada batasnya, tapi kita bisa mengendalikannya gitu kan. Mungkin itu Pak Ketua yang bisa saya sampaikan. Terus satu lagi ya, rasa takut. Misalkan
takut begini, takut begitu gitu kan ya. Misalkan sekarang dalam keadaan situasi ekonomi seperti ini gitu kan ya. Ya Allah, takutnya kita tidak bisa kecukupan gitu kan. Tapi dengan kita dikir hobi, kita lillahi ta'ala, kita yakin aja semuanya pasrah ke Allah gitu kan ya. Pasti semuanya akan dicukupi. Tentunya dengan cara dengan kita memanage keuangan gitu kan. Terus kita bisa sabar gitu kan. Mungkin itu aja Pak Ketua yang pengalaman saya yang bisa saya rasakan. Selebihnya dari rekan-rekan yang lain. Ya, Terima kasih Pak Ketua. sama-sama. Terima kasih Bu Wilin yang telah memaparkan pengalamannya luar biasa. Memang seperti itulah. Ternyata zikir yang ditanamkan oleh Syekh Mursyid itu memang banyak manfaat yang kita rasakan. Ya salah satunya seperti tadi, seperti syukur. Karena memang di dalam hadis pun dikatakan tidak ada kartani, kartani. Ketika engkau bersyukur, berzikir kepadaku, itu hakikatnya engkau telah bersyukur kepadaku. Artinya syukur itu adalah membuka pemahaman kita, membuka wawasan kita, sehingga apa yang tadinya tertutup itu wa idza nasitani kafartani gitu, apa yang tadinya tertutup, maka Allah Subhanahu wa taala membimbing kita sehingga kita memahami apa yang terjadi pada kita saat ini gitu. Maka silakan yang lainnya mungkin bisa menambahkan atau mungkin lanjut Izin yang Pak lain. Ketua, izin Siap, nambahkan. mangga. Enggak Ya. Weli. Dari yang saya rangkum ya dari pertanyaan nomor 1 dan seterusnya ke bawah, saya bisa menyimpulkan bahwa zikir yang diucapkan oleh lisan itu belum tentu bisa menghadirkan ketenangan karena harus dirasa dengan hati, yaitu dengan zikir khofi. Jadi tidak hanya zikir zahar saja, tapi harus dibarengi dengan zikir khofi yang senantiasa setiap waktu, kapanpun, dimanapun kita berada, kita bisa melakukan zikir khofi. Nah, kemudian dengan apabila hati kita bersih, maka dengan zikir itu kan hati otomatis hati kita bersih ya, maka nur atau cahaya ilahi akan mudah masuk dan tampak nanti dampaknya dalam perilaku seseorang. Kemudian dengan zikir juga adalah bisa menjadi terapi spiritual karena dapat menghilangkan ego-ego yang ada pada diri pribadi manusia. Jadi kan fungsi zikir juga disebutkan sebagai tazkiyatun nafs ya, pensucian jiwa. Jadi tentu buah dari zikir itu adalah akan membuahkan amal atau akhlak yang baik. Nah, seperti ini pertanyaan nomor 5 ya. Zikir tidak hanya membawa ketenangan individu tetapi juga kedamaian sosial. Betul sekali, terutama dalam saat manakib. Nah, jadi tidak hanya diri kita ya, ketenangan individu, tapi juga dirasakan oleh sesama ya. Jadi kedamaian sosial terasa gitu karena kita zikirnya sama-sama dan terasa lebih khusyuk, terasa lebih bersemangat gitu zikirnya. Nah, jadi yang saya rangkum itu. Terus pernahkah Anda merasakan momen di mana zikir membuat Anda lebih sadar akan kehadiran Allah dalam setiap peristiwa hidup? Tentu banyak sekali momen-momen yang kita rasakan, entah itu kesulitan ataupun kebahagiaan. Jadi dengan zikir, ujian yang berupa kesulitan tentu dapat lebih dirasakan ya oleh khususnya diri saya pribadi gitu. Yang saya rasakan itu misalnya ya kesulitan dalam ekonomi misalnya tapi kita yakin aja gitu bahwa Allah itu akan memberikan jalannya gitu ya, apa yang kita butuhkan pasti akan dipenuhi. Jadi itu teh benar-benar terasa gitu yang sudah saya rasakan. Benar-benar asalnya kita yakin aja gitu. Jadi kita istiqomah, kita yakin. Seperti itu Pak Juandi. Terima kasih. Siap, terima kasih hatur nuhun Ibu Eli. Memang betul sekali banyak pengalaman-pengalaman spiritual
kalau saya sharing dengan rekan-rekan ikhwan di lingkungan kita itu memang betul seperti itu. Makanya kalau dulu itu kalau wakil talqin itu dulu sebelum ada maklumat dari Abah eh, talqin tidak boleh dari 10 menit ya. Kalau nggak salah itu biasanya para wakil talqin itu memaparkan dulu manfaat dari zikir yang akan ditalkinkan itu. Ya, salah satunya tadi tasfiyatul qalbi dan tazkiyatun nafsi. Itu memang betul tasfiyatul qalbi itu memang kullu syai'in siqalah wa siqalatul qulub dzikrullah. Segala sesuatu itu ada pembersih dan pembersih hati itu adalah dzikrullah. Maka dengan zikir yang dibarengi